Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 6,5/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Honestly, you're lucky to have me. Every relationship has its obstacles to overcome, right? Oke, pokoknya nggak usah ngomong panjang lebar, gue langsung masuk aja ke penilaian pertama soal story. Gue kasih nilai 5. Sebenarnya nih yang ngomongin soal cerita ya banyak banget hal-hal yang sebenarnya gue pribadi suka sama series ini. Tapi juga banyak banget hal-hal yang sebenarnya jadi merusak cerita di series ini gitu loh. Ya terutama soal hal-hal yang tidak logisnya itu. Pokoknya intinya nih series ini bercerita tentang Joe yang dimana dia manajer toko buku dan dia pinter banget pokoknya. Dan dimana terus akhirnya dia ketemu sama salah satu cewek. Terus dia ya cinta pada pandangan pertama dan akhirnya dia mencoba mendekati cewek itu dan dia pokoknya akan melakukan apapun terhadap cewek itu. Jadi kayak istilahnya ya rela ngorbanin apapun lah demi dia gitu kan, termasuk untuk menyingkirkan orang-orang yang mengganggu untuk hubungan mereka. Jadi nih buat kalian yang mau nonton series ini, kalian harus benamkan dulu di otak kalian gitu ya kalau ini adalah genre-nya drama romance yang dibalut dengan thriller psychological gitu. Jadi ya jangan sampai kebalik gitu loh, karena kalau gue pribadi jujur memang agak salah ekspektasi. Awalnya gue kira oh ini kayaknya seru nih, agak thriller gitu kan, tapi ya memang ada dramanya. Tapi ternyata memang kebalik gitu loh, ini memang bumbu dramanya tuh banyak banget. Bahkan kayak ya 80%-nya itu drama, baru 20%-nya itu thrillernya itu. Dan ngomongin soal drama ya memang ini dramanya lebih ke dewasa gitu ya, maksudnya kayak membahas hal-hal yang memang sesuai umur mereka gitu kan, bukan soal drama anak sekolahan lagi. Nah cuma sebenarnya series ini menurut gue cukup menarik kok, walaupun memang terasa agak kelamaan dan kepanjangan gitu ya. Dengan jumlah 10 episode, sebenarnya gue kira ini bisa jadi 8 episode aja gitu, karena gue ngerasa ada 2 episode yang tidak penting sama sekali. Nah mungkin gue coba bahas dulu apa aja yang gue suka gitu ya. Kayak contohnya di episode 2 dimana ada dialog si Joe tuh ngomong ke karakter anak kecilnya itu Paco, dimana dia ngomong kayak nih baca buku tentang Frankenstein gitu, kayak dia ini jahat tapi dia itu baik gitu. Terus gue kayak langsung kepikiran aja, oh itu sebenarnya kayak karakter Joe di sini, dia itu sebenarnya baik, dia itu cuma pengen mencintai Beck gitu loh, tapi caranya dia memang agak salah gitu kan. Dan juga contoh lainnya kayak soal ruang bawah tanahnya dia itu yang creepy banget gitu ya, kayak di ruang bawah tanah terus tiba-tiba di dalam situ ada kayak box gede gitu, kaca gitu, yang dimana kayak itu buat ya kayak semacam penjara kecil gitu sih sebenarnya. Dan isinya sebenarnya itu buat nyimpen buku-buku koleksi langka gitu kan tujuannya. Cuma mungkin memang di episode 1 itu jadi tempat crime scene banget karena, tapi next-nextnya gitu di beberapa episode lain tempat itu malah jadi tempat yang baik gitu loh untuk nolongin si tetangganya. Jadi kayak memang tempat itu pun juga ya kayak Frankenstein, dimana dia kadang baik tapi juga kadang jahat. Dan mungkin memang ya isi series ini tuh ya tipikal tentang cowok yang gue nggak tahu sih ini definisinya bukan cuma sekedar suka, tapi ini lebih kayak obses gitu ya, dan bahkan lebih kayak stalking juga gitu loh. Ceweknya mulai pergi kemana, dia jalan sama temennya dia ikutin juga gitu loh. Jadi kayak ini benar-benar kayak orang yang jatuh cinta banget, entah itu level yang kayak gimana gitu kan. Nah cuma ketika sampai akhirnya ini di episode 4 gitu ya, oh ternyata ini ada perspektif dari si ceweknya juga gitu loh. Karena sepanjang series gitu ya, memang ini 90% perspektifnya tuh dari si Joe, yang dimana dia selalu ngomong, dia selalu bernarasi. Nah ternyata di episode 4 ada narasi dari si ceweknya juga, dan itu kayak oh agak jomplang dikit sih, tapi ya is oke lah. Karena memang episode 4 itulah yang gue bilang tidak penting sama sekali. Kayak itu menjabarkan tentang ya karakter si Beck-nya itu, tentang background keluarganya, hubungan dia dengan bapaknya gimana, dengan bapaknya dengan istri barunya juga gimana gitu kan. Jadi di situ sebenarnya ngejelasin itu, tapi menurut gue terlalu panjang, kelamaan, dan padahal ya sebenarnya soal cerita masa lalu Beck dengan keluarganya itu nggak terlalu penting banget untuk cerita-cerita selanjutnya gitu kan. Juga sampai akhirnya di episode 8 dimana ada tetangganya si Joe namanya Karen, dan dia akhirnya deket sama Joe dan akhirnya mereka jadi pacaran. Karena di sini momennya pas banget, si Joe dan Beck itu baru putus di episode 7, dan tiba-tiba di episode 8 si Joe langsung pacaran sama orang lain tapi dia ngerasa nggak cocok, terus akhirnya jadi tiba-tiba dia putus lagi gitu sama si Karen dan balikan lagi sama Beck. Jadi kayak maksud gue episode 8 itu kayak lo ilangin, lo skip juga nggak masalah banget, karena istilahnya kayak itu masuk karakter baru Karen di episode 8. Di episode itu juga Karen juga langsung putus, langsung hilang. Ya maksud gue sebenarnya episode 9 itu lebih penting banget ngebahas soal mantannya si Joe, Candace, ya maksud gue ya mendingan langsung skip aja ke episode 9 gitu kan. Dan yang sampai pada akhirnya gue pun juga udah tahu gitu ya kalau series ini ada yang season 2-nya, jadi ya endingnya pun pasti gantung seperti series-series lainnya yang pengen punya season 2. Jadi udah biasa banget lah ya.
Cuma mungkin di sini gue mau ngebahas soal adegan-adegan yang tidak logisnya itu sih. Yaitu mulai dari episode 1 yang dimana ini membuat first impression gue jelek banget sama series ini gitu ya. Yang dimana kayak pas gue mau coba nonton nih, terus kayak tiba-tiba di episode 1 ada adegan dimana si Jo itu masuk seenaknya gitu ke tempatnya Beck, padahal mereka belum kenalan, belum say hi, belum apa gitu. Dia baru ketemu sekali doang gitu kan di toko buku, tapi ya nextnya dia kan sebagai siapa gitu kan. Nah cuma di situ kayak si Jo langsung masuk aja ke rumahnya, terus tiba-tiba dia hampir mau ketahuan di toilet, tapi tiba-tiba ujung-ujungnya nggak ketahuan, tiba-tiba langsung pindah adegan aja gitu loh, kayak seakan hal itu ya menandakan dia nggak ketahuan, tapi kayak beruntung banget gitu loh. Dan hal-hal ini tuh berulang-ulang kali, kayak contohnya adegan si Jo yang masuk ke rumahnya Peach yang di New York gitu ya, itu kayak kok bisa gitu loh buat dia ngebalikin si buku Ozma of Oz-nya itu. Terus juga ya pokoknya banyak lah hal-hal yang kayak ini Jo bisa kemana aja gitu loh, ngerti sih dia emang yang pinter, dia memang ngerti hal-hal ya kayak gitu loh, cuma jadi kayak over aja. Terus juga adegan-adegan dimana si Beck yang selalu banget yang namanya dia have sex sama cowok-cowok lain, tapi jendela rumahnya itu gede banget kan ya, itu kayak nggak ditutup tirai kayak apa, maksudnya kayak sengaja banget biar si Jo ngeliat gitu atau gimana sih. Terus juga soal momen si Benji hilang ya, maksud gue kayak oke lah dia masih pegang HP-nya si Benji gitu kan, mungkin buat update status atau gimana, tapi untuk keluarganya atau ya teman kantornya emang nggak nyariin dia, membutuhkan dia secara langsung gitu kan. Jadi kayak jadi pertanyaan aja sih soal si Benji itu gimana. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 7. Jujur ya sebenarnya kalau dibandingin sama soal cerita yang tidak logis-logis tadi itu yang gue bahas gitu ya, sebenarnya kalau ngomongin soal screenplaynya ini terasa menarik banget kok naskahnya. Maksudnya ini bukan kayak cuma drama romance gue ngomong I love you, I need you doang gitu loh, yang sebenarnya ini jadi kayak lebih dalam aja kalimat-kalimat yang diucapin, dan bahkan tipikal naskahnya pun yang bawel gitu kan. Jadi kayak ya sepanjang kita nonton series ini tuh nggak bosan aja, nggak ada momen-momen hening, bener-bener kayak bacot terus gitu loh, adu mulut terus. Dan juga yang gue suka ketika judul series ini You gitu, dimana ya ketika mereka ngomong kata you itu tuh kayak ditekankan banget gitu loh, kayak you-nya itu berarti something banget di series ini. Lanjut juga ke soal directing, gue kasih nilai 5. Kayaknya memang baru sadar gitu ya, yang namanya series itu pasti ya direkturnya beda-beda, dan bahkan di sini penulisnya aja tiap episode beda-beda. Jadi gue ngerasa memang ada episode yang terasa solid, tapi juga banyak banget episode ya cerita-cerita yang kayak ya sebenarnya itu nggak penting-penting banget gitu loh dimasukin. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 7. Sebenarnya semuanya aman, oke, nggak ada masalah, cocok-cocok aja kok. Lanjut juga ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 7. Sebenarnya semuanya aman, oke, dan memang kayaknya ini series pas untuk di season 1 ini tuh kayak bukan spesial untuk Netflix deh. Soalnya ini pas di awalnya aja ada logo Warner Bros gitu kan. Jadi ini kayaknya memang serial TV, dan kalau gue lihat di Wikipedia pun juga tanggal rilisnya pun tiap minggu. Jadi bukan kayak Netflix yang jeder langsung semuanya dirilis di hari yang sama kan. Jadi ya memang gue ngerasa sinematografi di sini tuh ya tipikal kayak series TV banget. Lanjut juga ke soal production design, gue kasih nilai 7. Sebenarnya untuk ruangan bawah tanahnya itu menurut gue unik banget sih, kayak ya tipikal di serial killer banget gitu kan. Nah cuma memang ya adegan-adegan di sini tuh ya banyak banget yang ngulang-ngulang gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak hemat budget aja sih, adegan di ruang bawah tanah, di rumahnya Beck, di rumahnya Jo, di toko buku dan segala macamnya itu kayak ya diulang-ulang terus aja. Lanjut juga ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 7. Sebenarnya semuanya aman, oke, nggak ada masalah untuk soal daily makeup-nya. Dan untuk adegan sadisnya sebenarnya di sini jangan berharap banyak adegan sadis yang gimana-gimana ya, karena ya memang begitu aja sih. Cuma mungkin di episode-episode awal doang kok yang ada momen sadisnya dikit, yang ke belakang kayak oh ya udah gitu loh. Ada juga sih, cuma kayak ya sekelibat doang gitu loh. Mostly tetap drama romance-nya itu. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya semuanya aman, oke, nggak ada masalah. Dan pada akhirnya semua penampilan tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue, dan makasih udah nonton.